BTS menjadi duta resmi untuk Busan World Expo 2030. Hanya beberapa hari setelah HYBE mengonfirmasi bahwa BTS akan mengambil kursi belakang dari kegiatan grup untuk fokus pada karir solo mereka, Busan World Expo 2030 telah mengumumkan bahwa grup tersebut akan menjadi duta resmi mereka. Wali Kota Busan Park Hyung-joon telah meminta BTS untuk berpartisipasi sebagai duta niat baik untuk secara aktif mempromosikan pameran. Dia telah mengirim permintaan pada 15 Juni 2022. Pada 17 Juni 2022, outlet berita Busan Ilbo melaporkan bahwa HYBE telah menerima permintaan Park Hyung-joon. Pameran ini mengandalkan pengaruh BTS dan basis penggemar yang besar untuk membantu menarik banyak orang ke Busan World Expo 2030. CEO HYBE Park Ji-won membuat pernyataan kepada Busan Ilbo untuk mengonfirmasi berita tersebut. Setelah kami menerima permintaan dari Wali Kota Busan, Park Hyung-joon, kami memberitahu artis tentang berita tersebut dan semua anggota dengan senang hati setuju untuk berpartisipasi sebagai duta niat baik, kata Park Ji-won. Ia terus menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut serta apa yang akan dilakukan BTS sebagai duta. Perusahaan dan artis berpikir bahwa Duta World Expo adalah acara yang membawa pengaruh positif ke seluruh dunia, dan kami pikir itu adalah acara yang berarti di luar Olimpiade dan Piala Dunia. Pada saat yang sama, kami memutuskan bahwa itu adalah peristiwa penting demi negara dan masyarakat kota. Karena kami tahu bahwa World Expo akan diadakan sebagai sebuah kompetisi, kami telah sepakat dengan semua artis kami untuk berupaya memimpin dalam penyebaran berita ke dunia melalui perangkat lunak Korea, kata Park Ji-won. Melihat anggota Jungkook dan Jimin lahir di Busan, mereka akan lebih efektif sebagai duta. Untuk pemeriksaan internal kami kali ini, kami hanya membahas tentang syarat keikutsertaan. Kami akan membuat keputusan bersama dengan artis tentang rencana terbaik untuk kegiatan seperti apa yang akan dilakukan. Karena kami punya artis kelahiran Busan, kami juga berbicara ringan bahwa akan efektif untuk menggunakan kata-kata seperti kampung halaman Jungkook, Busan, kata Park Ji-won. BTS akan bergabung dengan aktor Lee Jung-jae dan selebriti Al Rozi sebagai duta untuk Expo. World Expo yang secara resmi dikenal sebagai pameran terdaftar internasional adalah pertemuan global negara-negara yang didedikasikan untuk menemukan solusi untuk tantangan mendesak di zaman kita dengan menawarkan perjalanan dengan tema universal melalui kegiatan yang menarik dan mendalam. Yang kedua, BTS memposting selfie dan itu mengirim ARMY ke dalam kehancuran. Ini benar-benar menjadi beberapa hari yang penting bagi BTS. Grup ini merilis album terbaru mereka, Proof, dan telah memanjakan ARMY dengan begitu banyak konten yang bertepatan dengan ulang tahun ke-9 mereka, termasuk pertunjukan, gambar, dan siaran langsung. Apakah mengejutkan bahwa penggemar tidak punya waktu untuk istirahat? Nah, satu anggota telah membuktikannya dari waktu ke waktu dan baru-baru ini membuat internet hancur total hanya karena satu selfie dan itu adalah V. V memulai minggu ini dengan mengadakan siaran langsung kejutan di mana dia tidak hanya memberitahu penggemar tentang status-status persahabatan, tetapi juga tidur siang yang menyenangkan di depan jutaan orang. Tanggal 16 Juni tidak berbeda dan ada banyak hal yang dinanti-nantikan oleh ARMY, terutama kembalinya BTS ke acara musik dengan penampilan mereka yaitu Come The Most Beautiful Moment dan For You di M Countdown Mnet. Dari saat para anggota melangkah di atas panggung, mereka menciptakan keajaiban dan itu sangat emosional bagi ARMY yang menonton di seluruh dunia. Seperti yang diharapkan, V juga terlihat sangat luar biasa, tidak hanya menampilkan visual yang sempurna, tapi juga bakat dan karisma yang tak terbantahkan di atas panggung. Bagi banyak orang, itu sudah cukup untuk membuat mereka hancur, terutama dengan pakaian yang indah. Ya, V belum selesai, pertunjukan itu bahkan belum berakhir selama 1 jam ketika sang idola memberi ARMY kejutan hidup mereka di Instagram ketika dia memposting beberapa gambar di belakang layar dari pembuatan film Mnet. Dalam foto-foto itu, keterangannya dieja dengan mengatakan M-Cow yang merupakan kependekan dari M Countdown. Dalam pandangan pertama, kedua gambar tampak bagus, dengan V hampir menunjukkan sebelum dan sesudah pakaiannya. Itu sampai mereka memperbesar lebih dekat pada gambar, terutama untuk melihat bahwa V tidak mengenakan kemeja. Hanya dengan kardingan biru pucat, V benar-benar tidak mengenakan apa-apa selain jaket dan rantai emas. Mempertimbangkan gambar itu, ARMY dengan cepat menggunakan media sosial untuk membagikan pandangan ini. Tentu saja dengan banyaknya tweet tidak mengherankan bahwa Kim Taehyung menjadi tren di seluruh dunia dengan semua orang membicarakan VDM Countdown dan selfie terbarunya di Instagram. Meskipun itu mengejutkan ARMY, itu seharusnya tidak terlalu mengejutkan. Di masa lalu, Jungkook dan RM bercanda tentang naik ke atas panggung untuk tur berikutnya dengan mengenakan pakaian yang lebih sedikit.
Jungkook mengatakan, kalau kita mengadakan konser lagi, maka aku harus melepas semuanya dan tampil. RM mengatakan, segera aku akan tampil hanya dengan mengenakan celana pendekku. Kemudian tampaknya semuanya menjadi kenyataan setelah apa yang tampak seperti awal bab kedua BTS. Tampaknya mencakup lebih sedikit pakaian dalam pemotretan baru-baru ini. V pintar dengan menempatkan selfie ini di story-nya saat mereka menghilang setelah 24 jam. Tapi ada jutaan ARMY yang telah mengambil screenshot dan akan terus fangirling untuk waktu yang sangat lama. Tiga, Suga merinci bagaimana dia terinspirasi dengan bekerja dengan Psy. Suga adalah anggota BTS terbaru yang merilis wawancara dengan Myung Soo Kang untuk majalah Weverse. Dalam wawancara itu, Suga menyinggung perjalanan bersama BTS, proyek solonya sebagai Agust D, dan kolaborasi yang ia lakukan dengan artis seperti Coldplay, Psy, Haze, dan IU. Secara khusus, ia menjelaskan secara rinci tentang produksi dan penampilan di lagu Psy, Dead Dead. Suga dan Psy telah mengumumkan dalam berbagai wawancara sejak perilisan lagu bahwa anggota BTS itu hanya bermaksud memproduksi lagu dan Psy sebelum penyanyi veteran itu meyakinkannya untuk lebih terlibat dalam proyek. Sebelum Suga menyadarinya, dia tidak hanya memproduksi dan tampil di lagu, tapi dia juga muncul di video musik dan berpartisipasi dalam koreografi yang intens. Suga mengatakan bahwa dia membuat video musik dengan pemikiran ARMY yang menontonnya. Sementara Suga telah membahas hal ini sebelumnya, ia membahas lebih dalam tentang proses kolaborasi dalam wawancara. Suga berbagi bahwa lagu Dead Dead pada awalnya adalah lagu yang ingin ia masukkan ke dalam album tetapi tidak bisa. Karena dia tidak bisa menggunakannya, dia merasa lagu itu cocok untuk Psy. Psy memberikan masukan dan saran untuk lagu itu yang digunakan Suga untuk mengaransemen ulang menjadi lagu yang kita kenal sekarang. Proses bolak-balik itu benar-benar menyenangkan. Pada awalnya, aku hanya akan menampilkan untuknya, dan kalau dia tidak menyukainya, aku akan membiarkannya. Tapi Psy mengatakan bahwa dia telah mengerjakan musik selama 22 tahun dan sekarang dia membutuhkan darah muda dan berkata dia ingin menyanyikan lagu itu, kata Suga. Meskipun Psy ingin menampilkan suara baru, Suga dengan lucu mengungkapkan bahwa melodi yang ditulis Psy untuk lagu tersebut punya suara klasik Psy. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk tidak menampilkan gayanya, bagian-bagian yang dia tulis punya sidik jarinya di mana-mana. Suga bertanggung jawab atas verse dan hook untuk lagu itu. Untuk rapnya, Suga menyalurkan getaran dari mixtape sambil mencatat bahwa sudah 2 tahun sejak rilis mixtape populernya dia itu. Suga senang dengan kolaborasi ini karena dia ingin memperluas portofolionya sebagai produser. Aku telah mengerjakan banyak lagu yang berbeda sebagai produser, tapi non-ARMY terutama tahu yang terkenal, dan itu biasanya oleh orang-orang seperti IU dan Haze, jadi aku pikir mereka merasa lagu-lagu itu punya getaran yang sama. Meskipun Suga hanya berniat untuk menulis lagu dan menyelesaikannya, dia berbagi bahwa dia belajar banyak dari pengalaman itu. Kami membagi pekerjaan dan menulis secara terpisah, tapi aku belajar banyak darinya. Itu adalah pengalaman produksi yang sama sekali berbeda bagiku. Ada sesuatu tentang sikapnya saat membuat musik yang beresonansi denganku, kata Suga. Bagi Suga, menulis lagu untuk orang lain lebih mudah daripada menulis untuk diri sendiri. Aku punya waktu yang sulit membuat barang-barangku sendiri. Aku mengalami kesulitan mengatur pikiranku di masa lalu karena ada begitu banyak hal yang ingin aku katakan. Tapi sekarang aku pikir tidak harus berkata apa yang membuatnya sulit. Dengan setiap kolaborasi, Suga mendapat inspirasi dari pengalaman dan mampu mengasah keahliannya. Untuk rencana ke depan, Suga mengungkapkan bahwa dia sedang bekerja keras untuk melanjutkan dari rilis terakhirnya sebagai Agust D itu. Masih banyak yang ingin aku lakukan. Aku tidak tahu jenis musik apa yang akan aku buat di usia 30-an, 40-an, atau 50-an, tapi aku ingin terus bermusik sampai aku mati, kata Suga. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.